Bayangkan sebuah paradoks mematikan. Pilot pesawat tempur justru mendorong gas ke tenaga maksimal tepat sebelum roda menyentuh landasan. Ini prosedur standar de bersiap lepas landas kembali jika pendaratan gagal. Tanpa tenaga maksimal, jika kait tidak menyangkut, pesawat akan langsung terjun ke laut ganas, menenggelamkan pilot watonase besi dalam sekejap. Targetnya hanya sebidang area seukuran lapangan tenis yang bergerak naik turun mengikuti gelombang. Pilot harus menjaga kecepatan tepat 240 km/jam, terlalu lambat, pesawat jatuh. Terlalu cepat, struktur pesawat hancur saat pengereman. Ini adalah tarian presisi di atas pisau cukur. Panjang landasan hanya 300 meter, 1/10 bandara komersial. Dalam dunia penerbangan, ini bunuh diri yang terukur. Satu kesalahan kecil berarti maut. Ini pendaratan paling berbahaya di dunia, menantang hukum fisika, namun terjadi ratusan kali setiap hari di berbagai samudra. Bagaimana hal ini rutin terjadi? Jawabannya adalah sistem rekayasa kompleks yang melibatkan energi nuklir, kabel baja monster, dan perhitungan aerodinamika presisi. Ini bukan sekadar keajaiban, tapi orkestra mesin dan manusia yang bekerja dalam harmoni mematikan. Mari kita bedah setiap detiknya. Kapal induk adalah bongkahan baja 100.000 ton yang dipaksa mengapung. Idenya adalah pangkalan udara terapung yang bergerak 55 km/jam membelah ombak. Meskipun panjang daya 330 meter, masalah utamanya adalah sifat dinamis lautan yang terus menghantam lambung kapal. Dek penerbangan terus bergerak naik turun miring. Target pendaratan menjadi target bergerak 3 dimensi. Miring 2 derajat saja bisa berakibat fatal. Ini seperti mendaratkan pesawat kertas di atas atap bus yang melaju kencang di jalanan berlubang. Presisi adalah satu-satunya jalan. Jet tempur harus menyentuh dek pada kecepatan 240,260 km/jam. Jika lambat, pesawat jatuh. Jika cepat, rem tak sanggup menahan. Dalam 4,5 detik, landasan 300 meter akan habis. Pesawat harus beralih dari kecepatan mobil Formula 1 menjadi berhenti total dalam sekejap. Secara fisika, kita menghentikan objek 20 ton dari kecepatan tinggi menjadi 0 dalam 2 detik. Ini menghasilkan deselerasi ekstrim. Pilot mengalami gaya gravitasi negatif 2G hingga 3G. Hentakannya seketika, seperti menabrak tembok yang dilapisi kasur tipis. Pendaratan ini memberikan dampak 4,6 kali lipat hentakan roller coaster paling ekstrim, namun terjadi dalam satu sentakan brutal. Tanpa persiapan fisik dan mental sempurna, trauma pada tulang leher atau tulang belakang pilot bisa terjadi. Untuk mengatasi gaya ekstrim, pilot memakai G-suit. Pakaian ini menekan kaki dan perut agar darah tidak berkumpul di bawah dan tetap mengalir ke otak. Tanpa G-suit, pilot bisa kehilangan kesadaran gelok yang berarti kematian instan saat pendaratan. Jantung pendaratan adalah arresting wire. Terbentang 3,4 utas kabel baja anyaman khusus berdiameter 3,4 cm. Tugas pilot adalah menangkap salah satu kabel menggunakan tail hook kait ekor. Ini adalah permainan memancing paling mahal dan berbahaya di dunia. Kait ekor menyeret di dek mencari kabel. Target utama adalah kabel nomor 3, sweet spot sempurna. Kabel 1 dan 2 berisiko menabrak buritan kapal jika terlalu rendah. Kabel 4 terlalu jauh ke depan dan berisiko gagal tangkap. Saat kait menangkap kabel, sistem hidrolik bawah dek menyerap energi kinetik pesawat. Kabel terulur hingga 90 meter sebelum menghentikan pesawat dalam 2 detik. Beban pada kabel mencapai 54 ton. Seperti menangkap truk jatuh dari langit dengan seutas tali tanpa membuatnya hancur. Kekuatan penahan ini setara ditarik 50 ekor gajah secara bersamaan. Energi besar ini disalurkan ke kerangka struktural kapal. Balok baja diperkuat menanamkan sistem ini hingga 3 lantai ke bawah dek, menyatukannya dengan tulang punggung kapal induk. Kabel diganti setiap faitram pendaratan via keausan mikroskopis. Jika kabel putus, ia akan melesat balik secepat suara nyecambuk baja raksasa yang menyapu dek. Apapun di jalurnya, kaki manusia, peralatan, atau pesawat lain akan terpotong seketika. Putusnya kabel adalah mimpi buruk nyata. Kini, sensor canggih memonitor tegangan kabel secara real time. Kabel seharga ribuan dolar ini menjaga aset triliunan dan nyawa pilot. Tidak ada ruang kompromi kualitas di sini. Lepas landas membutuhkan katapul raksasa karena landasan 300 meter tidak cukup. Mekanisme ini melempar pesawat dari 0 menjadi 280 km/jam dalam 2 detik. Akselerasi ini jauh lebih brutal daripada mobil balap manapun di bumi.
Katapel uap steam catapult menggunakan uap reaktor dan mendorong piston dari ban truk pesawat. Pilot menggambarkannya seperti ditendang raksasa tepat di punggung. Kasar, kuat, tak tertahankan. Uap sulit diatur presisinya. Kapal induk terbaru beralih ke EMALS Electromagnetic Aircraft Launch System. Menggunakan gelombang elektromagnetik, EMALS mendorong pesawat dengan akselerasi yang lebih halus namun tetap bertenaga. EMALS memiliki presisi digital. Kekuatan peluncuran disesuaikan weight berat pesawat hingga kilogram terakhir. Ini memungkinkan peluncuran drone ringan hingga pembom berat tanpa merusak struktur pesawat. Evolusi dari palu godam menjadi pisau bedah. 2 reaktor nuklir menghasilkan 280.000 tenaga kuda dan menggerakkan kota terapung ini. Ini setara menyalakan 1.400 mobil sedan secara bersamaan untuk memutar baling-baling kapal. Tenaga nuklir mendorong kapal hingga 55 km/jam. Kecepatan ini krusial untuk menciptakan wind over deck. Pesawat butuh angin 30 knot untuk lepas landas. Jika angin alami hanya 15 knot, kapal harus lari 15 knot dan menutupi kekurangannya. Sama seperti bersepeda melawan angin, semakin cepat mengayuh, semakin kencang angin menerpa. Tenaga nuklir memungkinkan operasi 24 jam non-stop. Tanpa propulsi utama, kapal tak bisa menciptakan angin buatan, melumpuhkan peluncuran pesawat berat. Tangki balas raksasa menjaga stabilitas kapal. Pompa memindahkan ribuan ton air laut secara real-time dan menyeimbangkan berat pesawat di dek. Ini menjaga dek tetap datar demi keselamatan pendaratan, seperti jungkat-jungkit otomatis. Sejarah mencatat kapal induk awal hanyalah eksperimen yang mengangkut balon pengintai. Di Perang Dunia I, pesawat mendarat di air, diangkat derek. Sangat lambat, tidak efisien. Tahun 1911, Eugene Ely melakukan pendaratan pertama di USS Pennsylvania menggunakan tali karung pasir. Ini cikal bakal arresting gear. Era jet setelah Perang Dunia II menuntut perubahan total karena jet jauh lebih berat, cepat. Metode lama menyebabkan banyak kecelakaan jet menabrak pesawat parkir. Dek lurus menjadi jebakan maut. Solusinya datang dari Inggris tahun 1950-an, angled deck miring. Dek pendaratan dimiringkan 10 derajat ke kiri. Jika pilot gagal menangkap kabel bolter, ia cukup terbang kembali tanpa menabrak apapun di depannya. Inovasi ini menyelamatkan ribuan nyawa, miliaran dolar aset. Dek miring memungkinkan peluncuran pendaratan simultan. Kapal bisa meluncurkan pesawat dari depan, menerima pendaratan di belakang secara bersamaan. Ini melipat gandakan efisiensi tempur kapal induk secara luar biasa. Jiwa kapal induk adalah krunya. Di dek bising, mereka menggunakan bahasa isyarat kode warna Rainbow Wardrobe. Setiap warna rompi menunjukkan tugas risiko spesifik mereka. Kuning, direktur lalu lintas dek. Hijau, teknisi katapel, kabel penahan. Ungu, dijuluki Grapes, bertugas mengisi bahan bakar. Mereka bekerja di area paling berbahaya di bawah perut pesawat. Tugas rompi ungu sangat berbahaya karena bahan bakar mudah meledak. Percikan api statis bisa memicu bencana. Mereka memakai pakaian antistatis prosedur berlapis dan mencegah kapal menjadi neraka api. Merah ahli senjata. Biru, operator elevator pemindah pesawat. Putih, LSO Landing Signal Officer. Pilot senior yang memandu rekan mereka mendarat dari tepi dek. LSO adalah mata kedua pilot, bisa membatalkan pendaratan. Pilot juga dibantu OLS Meatball, sistem lampu visual untuk menjaga jalur pendaratan ideal. Prinsip Meatball adalah menjaga bola cahaya amber tetap di tengah barisan lampu hijau. Ini seperti membidik sasaran game, tapi taruhannya nyawa. Pilot mengikuti bola cahaya ini untuk presisi milimeter. Sistem Magic Carpet menyederhanakan kontrol pendaratan. Komputer mendeteksi gerakan kapal akibat ombak, otomatis menyesuaikan sirip pesawat dan mempertahankan jalur bahkan sebelum pilot menyadarinya. Seperti lane assist mobil mewah. Tapi untuk jet supersonik, ini mengurangi beban mental pilot. Pilot bisa fokus pada lintasan Taify melakukan hundreds koreksi mikro, menyelamatkan nyawa aset. Kapten kapal memposisikan kapal di angin optimal, guncangan ombak minimal. Kapal diputar hingga 20 derajat demi kondisi pendaratan halus. Kapten membawa 5.000 kru, 70 jet tempur di pundaknya. Jika dek bergerak naik turun lebih dari 6 meter, operasi dihentikan.
tak ada pilot yang bisa mendarat di landasan yang melompat setinggi rumah. Alam tetaplah penguasa sesungguhnya di lautan. 15 detik terakhir adalah momen paling kritis. Jantung pilot berdetak 160 kali per menit. Adrenalin membanjiri tubuh. Fokus menyempit hanya pada meatball. Ini adalah 15 detik terpanjang dalam hidup. Night trap, mendarat, malam adalah teror. Visibilitas nol, cakrawala hilang. Pilot hanya mengandalkan instrumen. Vertigo sering menyerang, memberikan sinyal palsu bahwa pesawat miring. Ini ujian psikologis terberat. Jika lampu dek padam, pilot menggunakan kacamata penglihatan malam, NVG. Dunia terlihat hijau, jarak sulit dipastikan. Pilihan mereka hanya mendarat atau melontarkan diri ke laut dingin, gelap. Syarat menjadi pilot kapal induk sangat ketat, minimal 500 jam terbang. Hanya mereka mental baja adaptasi instan yang lolos. Ini soal mengendalikan rasa takut di bawah tekanan ekstrim. Kecelakaan USS Nimitz 1981 mengubah protokol keselamatan selamanya. Setiap tetes darah di dek telah menulis ulang buku peraturan keselamatan yang kita gunakan hari ini. Hujan, badai, malam gelap tak menghentikan operasi kapal induk. Ini bukti ketangguhan rekayasa manusia, keajaiban logistik, presisi setinggi langit, margin kesalahan setipis kertas. Pendaratan kapal induk adalah simfoni fisika, keberanian. Saat jet 20 ton berhenti di dek berguncang, itu bukan sekadar pendaratan, tapi kemenangan kecil manusia melawan hukum alam. Masa depan mungkin milik drone otonom yang tidak merasa takut. Namun sekarang, manusia pemberani masih menembus malam melakukan pendaratan mustahil ini. Sebuah tarian maut yang menakjubkan. Wire supports berupa pegas daun kecil mengangkat kawat penahan beberapa sentimeter dari dek supaya kait ekor pesawat bisa menyangkut. Tanpa ini, kait hanya akan meluncur sia-sia. Penyangga ini sering hancur tergilas roda pesawat. Kru dek harus terus memeriksa menggantinya di sela pendaratan. Detail kecil ini vital bagi berfungsinya sistem pendaratan canggih. Ban jet tempur diisi nitrogen 300 psi dan mencegah ledakan saat impak 20 ton. Jika ban pecah, serpihannya bisa menjadi proyektil mematikan bagi mesin pesawat, kru di sekitar. Landing gear jet angkatan laut sangat kokoh, mereka menghantam dek dengan keras tanpa flare. Pesawat seperti FA-18 dirancang khusus kaki-kaki tebal dan menyerap energi tumbukan masif. Bubble adalah turbulensi udara di belakang kapal akibat menara kontrol. Pesawat bisa tiba-tiba kehilangan ketinggian saat melewatinya. Pilot harus menambah tenaga tepat sebelum menyentuh dek. Falang CIWS adalah garis pertahanan terakhir. Senapan mesin otonom ini menembakkan ribuan peluru per menit dan menghancurkan rudal musuh. Suaranya seperti gergaji mesin raksasa. Hangar bay adalah garasi raksasa di bawah dek. Pesawat dipindahkan menggunakan elevator sisi kapal yang sangat kuat. Manajemen ruang di sini sangat kritis, seperti bermain Tetris triliunan rupiah. Dapur kapal menyajikan 18.000 porsi makanan Moingaicho 5.000 kru. Moral kru sangat bergantung pada kualitas makanan, menjadikan dapur salah satu tempat terpenting tersibuk di kapal. Pabrik desalinasi nuklir memproduksi 1,5 juta liter air tawar Moingaicho minum, memasak, pendingin reaktor. Air adalah darah kehidupan bagi kota terapung ini. Menara kontrol Ilen adalah pusat saraf yang mengelola radar komunikasi satelit. Keamanan siber dijaga ketat dari serangan peretas saat berkomunikasi armada markas besar. Jet Blast Deflector adalah panel yang terangkat dan membelokkan semburan panas mesin jet ke atas. Ini melindungi kru kendaraan lain di dek dari terlempar ke laut. Pilot menemukan kapal melalui GPS, navigasi inersia, tacan. Kapal mengirim sinyal jarak arah presisi, bertindak seperti mercusuar elektronik yang menuntun pesawat pulang. Biaya 1 jam terbang FA-18 mencapai puluhan ribu dolar. Kapal induk adalah investasi nasional masif, simbol kekuatan. Kehilangan satu unit berarti bencana strategis finansial besar. Airbus mengawasi seluruh dek dari menara tinggi. Dia adalah konduktor yang mengatur pendaratan pergerakan kru. Satu perintah salah darinya bisa berakibat fatal. Foreign object debris, seperti baut kecil, bisa menghancurkan mesin jet. Setiap pagi, kru melakukan FOD walk, berbaris menyisir dek dan mencari sampah sekecil apapun. Sistem washdown menyemprotkan air laut busa dan memadamkan api di dek.
Kru dilatih memadamkan api di tengah bahaya baling-baling semburan jet yang masih aktif. Kehidupan di dalam kapal sangat padat, kru tidur di ranjang susun bertingkat 3. Lorong sempit nyelabirin taunen ikatan persaudaraan, camaraderie yang kuat di antara ribuan awak. Kapal induk memiliki rumah sakit lengkap, ruang operasi, ICU. Dalam bencana, kapal ini bisa menjadi pangkalan bantuan medis, menunjukkan sisi kemanusiaan di balik mesin perang. Isolasi selama 6,9 bulan di laut adalah tantangan mental. Gym malam film disediakan untuk menjaga kewarasan kru dari rindu rumah dan tekanan kerja tinggi. Pengisian ulang di laut replenishment dilakukan dengan kapal supply yang melaju sejajar sangat dekat. Salah kemudi sedikit saja bisa menyebabkan tabrakan fatal di tengah kecepatan tinggi. Limbah dikelola ketat sesuai aturan internasional. Plastik dipadatkan dibawa ke darat, logam dihancurkan. Hanya limbah makanan kertas yang boleh dibuang di jarak tertentu dari pantai. Teknisi nuklir kualifikasi tinggi memantau reaktor di zona diawasi ketat. Keamanan radiasi adalah prioritas mutlak. Kebocoran sekecil apapun tidak ditoleransi dalam lingkungan tertutup. Kapal induk dikelilingi Carrier Strike Group sebagai pelindung. Koordinasi antara perusak, fregat, dan kapal selam Trong gugus tempur ini adalah tarian strategi laut yang kompleks. Rudal hipersonik menjadi ancaman baru bagi kapal induk yang mahal. Meski dianggap target besar, fleksibilitas pangkalan udara bergerak ini diklaim belum tergantikan oleh teknologi lain. Masa depan mungkin menghadirkan light carriers khusus drone tanpa menara kontrol fisik. Pusat kendali virtual di dalam kapal bisa menggantikan peran Iceland secara radikal. Keputusan moral dan intuisi pilot manusia tetap tak tergantikan oleh AI dalam waktu dekat. Meski bantuan komputer meningkat, pilot kapal induk akan tetap menjadi profesi elit. Simulator VR memungkinkan pilot melatih pendaratan ribuan kali tanpa risiko fisik. Ini menghemat biaya dan meningkatkan keselamatan secara signifikan sebelum mereka terbang nyata. Pengembangan Green Fleet bahan bakar nabati adalah langkah militer menuju keberlanjutan, meski tantangan biaya dan logistiknya masih sangat besar di masa sekarang. Dari reaktor nuklir hingga tukang masak, kapal induk adalah mikrokosmos peradaban. Ini adalah puncak rekayasa maritim Dirgantara yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Pendaratan sukses membuktikan kita bisa menaklukkan tantangan fisik mustahil, disiplin, inovasi. Ini adalah pelajaran berharga tentang presisi dan ketekunan bagi kita semua. Ingatlah, kru dan mesin hidrolik di balik setiap video pendaratan mendarat yang Anda tonton. Itu bukan sekadar pendaratan biasa, melainkan sebuah keajaiban yang terencana matang.